Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Kali ini kita akan membahas Ketua Federasi Thailand yang iri dengan perkembangan Timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, Ketua Federasi Thailand ini ternyata juga mendukung penuh King Indo di kualifikasi Piala Dunia 2026 loh. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar Timnas Indonesia di channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Perkembangan tim nasional Indonesia saat ini yang begitu cepat ternyata membuat negara-negara tetangga di ASEAN iri dengan pencapaian skuad merah putih. Salah satunya tentu saja keikutsertaan Jay Itzes dan kolega di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia merupakan satu-satunya wakil dari negara ASEAN di babak ini. Gerbong naturalisasi di kubu Timnas Indonesia ternyata terbukti cukup ampuh mengukir prestasi. Namun prestasi gemilang yang saat ini diraih Timnas Indonesia membuat negara-negara tetangga seakan iri dengan pencapaian skuad Garuda. Tak seperti negara-negara tetangga yang melakukan sindiriran ke Timnas Indonesia, cara berbedah justru dilakukan negeri Gajah Putih Thailand. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau Ketua Umum PSSI-nya Thailand, Nuapan Lamsam, atau lebih dikenal Madam Pang mengunjungi Indonesia untuk membahas apa yang sebenarnya dilakukan oleh federasi di sini. Bahkan dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Madam Pang bahkan secara terbuka juga mengaku jika ia sebenarnya iri dengan pencapaian Timnas Indonesia. Wanita berusia 58 tahun itu juga menunjukkan rasa bangganya dengan perjuangan Timnas Indonesia yang bisa bersaing dan masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak ya football fans? Di dua pertandingan awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil mengantongi 2 poin dari 2 tim langganan Piala Dunia. Menahan imbang 1-1 Arab Saudi di Jeddah dan bermain dengan skor kacamata 0-0 dengan negeri kanguru Australia. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalian sudah memiliki 2 poin dan kalian memiliki pertandingan penting di 10 dan 15 Oktober melawan Cina dan Bahrain, ungkap Presiden Federasi Thailand, Madam Pang. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. You have 2 points and you're going to have the important tournament on the 10 to 15 October with China and Bahrain. And I truly understand that you need to get 3 points. Kebanggaan Madam Pang dengan Timnas Indonesia ternyata tak sampai di situ saja. Meskipun Indonesia bukan negaranya, tetapi Madam Pang menyampaikan optimismenya dan dukungannya jelang pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina. Madam Pang bahkan juga mengungkapkan jika dengan skuad asuhan Shin Tae-yong yang ada saat ini, Timnas Indonesia bisa mengantongi 3 poin perdananya di grup C ini. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Madam Pang berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola yang terjadi di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Erick Thohir dan juga Madam Pang mengaku bahwa di masa depan tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama antara Federasi Indonesia dan Thailand. Selain membahas perihal rencana dan perkembangan sepak bola, dalam kesempatan ini Erick Thohir juga sedikit menyinggung tentang pencapaian yang diraih oleh Timnas Indonesia saat ini. Erick Thohir yang merupakan dalang di balik kesuksesan Timnas Indonesia saat ini juga memamerkan pencapaiannya di hadapan Madam Pang. Erick Thohir menyebut di tahun ini pendapatan PSSI mengalami peningkat drastis yang mencapai 3 miliar US dollar atau setara dengan 46 miliar rupiah. Ini merupakan pendapatan terbesar PSSI sepanjang masa. So our income at this year is around 30 million US. This is the biggest ever income for the federation.
Madam Pang pun berharap Indonesia dan Thailand bisa bekerja sama untuk berbagai bidang di masa depan. Walaupun belum ada pembicaraan mendalam mengenai kerjasama yang akan dijalin, tapi kita tunggu saja ya football fans. Nasib tragis justru menimpa timnas Thailand yang harus gugur dan gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Thailand gagal lolos setelah hanya finish di peringkat ketiga grup C. Thailand sebenarnya memiliki poin yang sama dengan Cina yang finish di peringkat kedua grup C dengan sama-sama mengemas 8 poin. Di babak ini, Thailand kalah dalam head-to-head melawan Cina. Di pertemuan pertama, Thailand kalah 1-2 dari Cina di Raja Mangala. Lalu di leg kedua, Thailand sukses menahan Cina 1-1. Tenang ya fans Thailand, kekalahan kamu dari Cina akan King Indo balaskan nanti. Walaupun timnas Thailand gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi sebelumnya timnas Thailand sudah lebih dulu bersaing di babak ini. Thailand bahkan jadi negara pertama yang bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand saat itu tergabung di grup B kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia di round 3. Sayangnya mereka gagal bersaing melawan negara-negara kuat seperti timnas Jepang, Arab Saudi, dan Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Thailand saat itu harus babak belur di grup B dan hanya mampu mengumpulkan 2 poin saja. 2 poin Thailand ini didapat setelah menahan imbang 2-2 Australia dan menahan 1-1 Uni Emirat Arab. 8 laga lainnya berakhir dengan kekalahan bagi Thailand. Negeri Gajah Putih pun hanya menempati juru kunci klasemen di grup B kualifikasi Piala Dunia 2018. Sementara itu di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 timnas Thailand mengalami penurunan prestasi. Berada di putaran kedua grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, Thailand gagal lolos ke babak berikutnya. Akan tetapi di level ASEAN timnas Thailand masih yang terbaik sejauh ini bila dilihat secara ranking FIFA. Timnas Thailand masih yang terbaik dalam 3 dekade terakhir. Saat ini Thailand menempati ranking 100 dunia disusul Vietnam yang menempati ranking 116 FIFA dan timnas Indonesia yang masih tertahan di ranking 129 dunia. Terpaut ranking yang cukup jauh bukan berarti tidak mungkin bisa dilewati timnas Indonesia, ya football fans. Secara permainan, timnas Indonesia saat ini tentu tidak kalah dengan timnas Thailand. Sayangnya Indonesia dan Thailand sudah lama tidak bertemu. Menarik dinantikan ya football fans duel antara 2 tim terbaik di ASEAN ini. Nah, football fans, itu tadi adalah cerita di balik datangnya Madam Pang ke Indonesia. Kalau menurut kamu setelah dari Indonesia, Federasi Thailand akan pakai naturalisasi gak ya football fans? Coba tulis pendapat kamu di kolom komen dan enaknya kita bahas apalagi ya di video berikutnya.